Lalu bagaimana langkah hukum dari kasus penahanan Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen dan beberapa aktivis lainnya? Kita bahas bersama tim kuasa hukum Lokataru Fian Alaidrus dan juga Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Oto Hasibuan. Selamat sore Pak Oto, selamat sore Mas Fian. Selamat sore. Ya, saya mau ke Pak Wamenko dulu. Pak Oto, jadi kemarin itu dari sekian banyak puluhan para demonstran yang masih ditahan, Del Pedro adalah yang paling lama Anda dan juga Pak Menko temui. Jadi apa saja waktu itu yang diperbincangkan kemarin bersama Del Pedro, Pak Oto? Ya, kita dari Kementerian, saya bersama Pak Yusril, bertemu dengan Del Pedro itu sesungguhnya adalah untuk memastikan apakah semua hak-hak hukumnya dia itu sudah terpenuhi atau tidak. Yang kami jumpai bukan hanya Del Pedro, tapi juga tahanan-tahanan yang lain. Lebih kurang 68 rasanya, kalau saya tidak keliru semua kita jumpai, karena ada di sana ada perempuan, ya, ada juga dua kalau salah ya, ada juga beberapa yang lain. Ada juga namanya Piga, ya, ada Del Pedro. Nah, yang kita bicarakan pada Del Pedro adalah karena kebetulan dia jumpa dengan kami, langsung dia bilang, waduh terima kasih Pak Oto, terima kasih Pak Yusril, dia bilang, artinya kita kan saling berkenal, karena dia juga kalau saya tidak keliru kan lawyer juga di kantornya, rekan kami juga ada Haris Azhar gitu ya. Jadi memang naturalnya kita sebagai background lawyer juga sudah memahami lah bagaimana, boleh dikatakan walaupun saya sudah tidak berpraktek, tapi kan kalau dia lawyer masih aktif, tentu ini kan teman sejawat sebenarnya. Tetapi kami datangkan dalam kedudukan bukan sebagai lawyer, tapi sebagai wakil menteri koordinator, sehingga kita bertanya apakah semua hak-haknya sudah dipenuhi, apakah lawyernya sudah punya, apakah diberikan kesempatan untuk membela diri, termasuk apakah ada perlakuan-perlakuan yang menyimpang, umpamanya pemaksaan. Jadi keresahan-keresahan apa sebenarnya yang mungkin saja menjadi tanda tanya sehingga ingin dikonfirmasi langsung oleh Bapak dan juga Pak Menko sehingga datang ke Polda menemui Del Pedro? Iya, kita ini kan Menko ini kan mempunyai tupoksi kan bahwa dalam penegakan hukum ini kita menghormati hak asasi manusia. Jadi kita selalu memperhatikan jangan sampai dalam penegakan hukum apapun, jangan sampai ada pelanggaran hak asasi. Jadi sekiranya pun terjadi hal seperti ini terhadap Del Pedro atau yang lain-lain, terlepas salah atau tidak, tapi hak-hak dia harus dipenuhi, ya gitu. Dan kita makanya saya ajak kita bertemu dengan Kapolda, ya kan? Ada Wakapolda, ada direkturnya bersama-sama ke sana. Kita datang, kita lihat gitu. Dan ternyata kita tanya Del Pedro, dia bilang juga semuanya fine-fine aja, tidak ada masalah. Artinya semua dia sudah terpenuhi gitu. Di sini kedatangan kemarin adalah dari Pak Yusril dan juga Pak Oto, Mas Fian, adalah untuk memastikan klien Anda ini semuanya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya meskipun ditahan begitu. Nah, sebenarnya yang Anda tangkap sebagai kuasa hukum dari Del Pedro sendiri, sebenarnya yang Anda tangkap adalah memang karena tadi ingin menjamin hak-hak dari Del Pedro atau ada hal lain yang ditangkap, Mas Fian? Mas Fian? Iya, Mbak, Prof. Oto. Halo, ada suara Mbak? Silakan. Halo, tes. Iya. Mungkin ada hal lain saya nggak bisa tafsirin karena itu di dalam hatinya Prof. Oto sama Pak Yusril aja yang tahu, tuh sama Tuhan yang tahu. Yang Anda tangkap Tapi aja. ini Mbak, yang saya tangkap adalah jangan sekedar menjadi sebuah momentum politik gitu ya, Prof. Oto. Saya paham betul ada kunjungan untuk memastikan hak-hak Del Pedro, tapi kalau kita mau apresiasi juga Prof, di saat kita mengapresiasi tapi kondisi Del Pedro, Viga, Syahdan, Mujafar, Sam di Kediri, ada kebebasan yang direnggut gitu. Makanya memang pasti Prof Oto lebih paham bagaimana harus menggunakan hukum pidana digunakan tidak serampangan karena ada martabat ataupun hak asasi manusia yang akan direnggut. Kalau nanti ujung-ujung diskusinya mau dibawa, ya nanti ada proses hukum di pengadilan, ya kita end of discussion, buat apa ada Kompas TV buat acara begini kan, Prof. Tapi maksud saya ada juga fakta-fakta yang unik, begitu Prof Oto datang sama Pak Yusril datang, itu beda sekali dengan kami, bahkan orang tua yang datang gitu. Bahkan tadi baru beberapa tokoh dan juga beberapa penasihat hukum datang. Pembedanya di mana nih?
orang tuanya Sahdan sampai jam 3 lewat tidak bisa bertemu dengan Sahdan. Bayangkan. Ini saya tahu ada SOP, ada aturan, tapi jangan sampai SOP aturan itu justru membatasi hak keluarga untuk melihat anaknya sendiri. Kalau mau dibilang antara Prof. Oto sama Pak Yusril lebih dekat mana sama orang tuanya Sahdan, kan harusnya lebih diutamakan orang tuanya Sahdan. Tapi apa? Saya nggak mau terlalu panjang di situ, tapi saya mau bilang bukan karena Prof. Otonya, bukan karena Pak Yusril, tapi ada melekat kewenangan-kewenangan sehingga Prof. Oto, Pak Yusril diistimewakan. Nah, ini di mana quality before the law. Nah, tapi saya mau bilang Prof. Oto, gunakan kewenangan yang diamanahkan kepada Prof. Oto untuk mengoreksi. Kita tahu ada independensi kepolisian, tapi jangan sampai ini bukan dilakukan untuk penegakan hukum, tapi ini saya rasa ini beyond hukum, Prof. Mas Jadi Fian, gunanya Prof adalah untuk ya mengoreksi, ada upaya koreksi. Jangan lagi ceramah hukum di situ, Prof Yusril, karena ada teman-teman LBH, ada teman-teman TAUD, udah pasti ada saksi, ada charge, ada saksi ahli, tentu itu. Tapi kita mau ada wajah negara, Prof, untuk berupaya mengoreksi. Jangan sampai orang sudah sampai di bawah pengadilan bahwa nanti ujung-ujung dia tidak terbukti. Ada kebebasan Mas Fian, yang ditaruhkan di situ, Prof. tapi sebenarnya kemarin Mbak. itu pada saat Del Pedro ini ketemu, adakah juga dibahas misalnya soal penangguhan penahanan kah? Oh, saya kebahas ke siapa? Ke Prof. Oto? Apa kemana? Iya, pada saat menemui Del Pedro ini ditemui oleh Pak Menko dan juga Pak Wamenko. Saya nggak tahu, mungkin Pak Prof. Oto yang bisa jawab. Dibahas apa? Kalau mengenai soal ada proses penahanan itu tidak ada pembahasan kita dan tidak ada yang disampaikan oleh Del Pedro soal itu. Jadi tentunya kalau dia mengajukan permohonan penahanan, tentunya yang lebih tahu tentunya adalah pengacaranya. Dan kita kan tidak mau masuk ke arena itu. Tapi kalau umpamanya dia mengajukan permohonan penahanan ke pihak kepolisian, tentunya kepolisian nanti yang merespon hal itu. Walaupun sebenarnya kami juga memberikan saran-saran kepada pihak kepolisian. Kalau seperti ada anak yang kalau ada di bawah umur, tolong dipertimbangkan. Apakah sebaiknya ini dikembalikan kepada orang tuanya, ya kan? Karena kita kan tidak menekankan bagaimana menahan orang dan sebagainya. Jadi itu kami sampaikan juga kepada Polda, ya kan? Nah, jadi saya kira kalau tujuan kami sana udah jelas ya, kami bisa memahami setiap orang yang direnggut haknya itu pasti merasa ada namanya haknya dirampas kan, pasti ada persatu. Jadi kedatangannya adalah menjamin gitu ya, Pak Oto. Tapi kita kembali lagi ke pasal yang disangkakan oleh Del Pedro. Ini ada pasal penghasutan hingga penyebaran berita bohong. Sebenarnya kalau dari pasal penghasutan sendiri, Pak Oto juga sebagai pengacara, ini korban yang dihasut ini siapa, Pak? Enggak, jadi gini. Perkaranya sendiri ini kan ditangani kepolisian. Kami tidak berdiskusi sedikit pun dengan polisi tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh dia. Karena kami tidak mau mengintervensi soal proses hukumnya. Saya hanya melihat di papan tulis dan saya tanya ini pasal yang dituduhkan apa? Dia bilang ada pasal 45, ada pasal ada yang 170. Nah, terhadap Del Pedro kami tidak berdiskusi tentang pasal-pasal itu. Yang kita sampaikan pada waktu itu adalah bahwa diskusinya bagaimana Del Pedro, apakah Anda sehat, haknya sudah dipenuhi. Dia langsung dengan panjang lebar dan ada rekamannya, dia membicarakan bahwa semuanya semua baik-baik, saya di sini, terima kasih datang, tapi dia katakan bahwa saya tetap merasa tidak bersalah. Nah, kalau dia tidak bersalah tentu itu hak yang harus dia perjuangkan tentunya kan. Tapi Pak Oto, tapi kemudian kan sebenarnya dalam tuntutan dari warga kemarin dalam 17+8 kan ada meminta untuk membebaskan seluruh demonstran yang kemudian ditahan. Apakah ada kemudian keinginan begitu untuk dari pemerintah sendiri untuk membebaskan, karena ini kan suara dari rakyat juga? Ya, kalau kami berprinsip bagaimanapun kan penegakan hukum kan harus tetap dijalankan. Iya kan? Artinya kita hanya ingin memastikan kalau memang tidak ada pelanggaran hukum, ya jangan sampai ada kriminalisasi. Bebaskan dia kalau memang dia tidak bersalah. Tapi kalau dia bersalah silakan proses hukum. Makanya yang kami sampaikan kepada polisi, kepada polisi yang kemarin itu, kalau memang, saya katakan sendiri dalam wawancara kemarin, kalau memang kalian sudah menemukan bukti-bukti yang kuat, jangan dilama-lamain dia di situ. Silakan berkas segera.
Tapi kalau memang tidak ada bukti, ya coba lepaskan. Oke. Itu yang kami tegaskan itu. Jadi kita dalam posisi yang betul-betul netral, ingin menjamin jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik pada para tahanan itu. Itu Oke, tugas. oke. Nah itu tadi Mas Fian juga ternyata dari Pak Oto sendiri dan Pak Yusril sudah menemui dan kemudian ya tadi ya kalau misalnya memang ada ya diproses silahkan, kalau tidak ada ya silahkan juga untuk dibebaskan. Jadi artinya tetap ada keinginan untuk pengajuan penangguhan penahanan untuk klien Anda? Penangguhan penahanan itu sudah diajukan sejak Kamis. Nanti mungkin Prof. Oto bisa halo-halo lah. Bisa membantu tadi dengan prinsip tadi Prof. Oto kan ingin membantu. Ya makanya sejak awal kami melihat jangan sampai Prof. Yusril, Prof. Oto berhenti pada sekedar ornamen politik saja. Betul memastikan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran hukum bahkan hak asasi manusia. Tapi mesti dipastikan apa-apa yang telah kami lakukan tim hukum, tim TAUD, LBH Jakarta segala macam. Dari sejak Kamis minggu lalu, saya lupa tanggalnya, surat penangguhan terhadap Del Pedro, Syahdan, Mujafar itu sudah diajukan. Tapi sampai sekarang belum ada informasi tanggapan apapun. Di sini kan untuk terlihat juga, Prof, Mbak, kita lihat ada ketimpangan gitu loh, Prof. Kasus Del Pedro, kasus Mujafar, Viga, konversinya Polda ini 3 kali sehari. Tapi terhadap orang-orang ditangkap, orang-orang yang meninggal, apa penjelasan dari pihak kepolisian? Tidak ada sama sekali. Nah tadi kembali kalau relevan dengan tuntutan 17+8, ayo coba dengan kewenangan Prof. Oto, Pak Prof. Yusril, gunakan kewenangan itu. Kalau saya rasa Pak Prof. Oto tidak bisa netral dalam kondisi ini. Negara harus hadir terhadap orang-orang yang rentan, orang-orang yang dipinggirkan. Di situ fungsi negara seperti tweetnya Pak Yusril jelas kan ada analogi soal Bung Karno di bawah pengadilan. Kalau gitu, jangan sampai saya rasa Prof. Oto harus ambil peran-peran di situ, Prof. Oke, jadi itu harapannya. Terima kasih kalau gitu Pak Wamenko, Pak Oto Hasibuan dan juga Mas Fian sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.